Sebentar. Kalau kayak gini aja nggak apa-apa nggak guys, biar bisa dicoret-coret. Apa dia bisa sambil present? Nggak bisa ya? Sebentar guys. Kayak gini aja kelihatan kan guys? Kelihatan Alvira. Oke. Jadi di sini ada soal pertama. Soal pertama ini di mana ada butana. Ini pemisahan di mana butana itu dipisahkan dari campuran gas metana dan butana. Jadi di sini ada 2 komponen aja dalam perbandingan mol yang sama. Jadi dia perbandingan molnya sama dengan cara jadi si butana ini dipisahkan dengan cara mengkompresi gas hingga tekanan P pada suhu 104 Celcius. Nah, jika 37% dari umpan, ini 37% dari umpan berdasarkan mol terkondensasi, berapakah tekanan P? Jadi yang ditanya itu tekanan P-nya, tekanan P dan kondisi fase uap serta cair yang dihasilkan. Komposisi fase uap serta cair yang dihasilkan. Jadi komposisi fase uap ini adalah si Y-nya. Sedangkan kalau komposisi fase cair itu XI-nya. Jadi kita harus di sini poinnya itu nyari P, nyari YI sama XI-nya dengan diketahui suhunya 104 Celcius. Habis itu kan udah nih diketahui nih perbandingan diketahui campuran metana butana, terus perbandingan molnya sama. Ini maaf banget buram, cuman di sini kita misalkan umpannya itu 1 mol. Jadi umpan yang masuk itu alias campuran antara gas metana sama butana itu 1 mol. Karena perbandingan molnya sama, makanya Z1 sama Z2-nya itu sama, yaitu 0,5. Karena ya 1 dibagi 2 ya 0,5. Jadi Z ini komposisi umpan ya, ini kalau kalian nggak bisa baca, Z itu adalah komposisi umpannya. Terus diketahui T-nya itu 104 Celcius tadi. Habis itu diketahui 37% mol umpan mengembun. Jadi kan 37 dari umpan ini kan terkondensasi, berarti kan dia kan mengembun ya, dan mengembun ini kan jadi air. Jadi si L-nya atau fraksi cairnya itu 0,7, sedangkan fraksi uapnya itu masih nyisa 0,63 gitu. Jadi L itu fraksi cair, kayak ini kan gas ya, gas dicampur terus dikompreskan. Jadi yang jadi fraksi cair itu ada 0,37 fraksinya. Dan yang masih jadi uap itu ada 0,63. Habis itu yang ditanya tadi ini P dalam bentuk bar ya. Jadi P yang kita cari ini itu tuh ini sesuai yang aku tulis, P-nya itu ini P yang kita cari nih.
Nah, P yang kita cari itu ada di antara P bubble sama P dew. Jadi buat ngebantu nyari P-nya kita harus tahu P bubble sama P dew-nya buat bisa memperkirakan berapa sih tekanannya gitu. Habis itu ini tadi yang aku jelasin yang kita cari itu YI sama XI-nya juga ya. Jadi ada 3 hal tuh yang kita cari. Dengan diketahui Z, diketahui L, diketahui T, diketahui L sama V. Oke. Next itu kita fokus ke rumus K-value dulu nih. K-value ini nih. Rumusnya itu kan PI sat ya, saturated per sama P. Ini kan P yang kita cari nih, P yang dicari. Cuman dari sini kita bisa fokuskan dulu nih buat nyari. Jadi kita di sini fokusnya nyari K sama nyari PI satnya. Buat dapet si P yang kita cari. Terus PI sat ini kan ada, karena 2 komponen, jadi ada P1 sat sama P2 sat yang metana sama butana. Nah, ini tuh dicari dengan persamaan Antoine. Ini persamaan Antoine. Ini aku nggak jelasin detail, ya itulah pokoknya. Aku nggak jelasin detail tentang persamaan Antoine, pokoknya ini persamaannya. Dan ini tuh ini tuh harusnya diketahui gitu dari soal. Jadi ini aku dapet dari perkiraan aja ya guys. Jadi kita harus yang untuk kayak mendapat nilai P1 saat ini kita harus tahu konstanta A, konstanta B, konstanta C. Nah, kalau T ini kan 104 kan. Ini udah diisi 104. Nah, tinggal yang A, B, C ini itu kita dapat biasa dari kayak data table string gitu, biasa diketahui di soal. Nggak tahu sih kayak bapaknya bakal cantumin apa enggak. Mungkin kalau mau jaga-jaga kalian harus nyetok atau ngeprint data string table yang ada persamaan Antoine ini gitu. Jadi itu harus dipersiapkan ya. Harusnya bapaknya baik ya ngasih tahu di soal tentang ini apa si A, B, C-nya. Nah, ini perkiraannya segini, teman-teman. Jadi, hasil dari jawaban aku tuh nggak pasti benar. Ini cuma perkiraan. Yang penting kita tahu caranya itu kayak gimana. Jadi udah dapet nih nilai ini setelah kita pakai perhitungan ini. Nah, ini juga jangan lupa di eksponen ya, setelah didapat nih hasil ini di eksponen karena ini ada ln. Ya, jadi jangan lupa di eksponen di kalkulatornya, takut kelupaan. Jadi jangan lupa harus di eksponen dulu di kalkulatornya. Atau kalian cari tahu dulu cara eksponen di kalkulator gimana, kayaknya itu akan sangat berguna ya. Karena aku juga pas itu bingung cara eksponen di kalkulator gimana. Abis itu, ini yang tadi aku bilang, kita juga ngitung P bubble sama P dew-nya untuk dapat range P-nya biar kita gampang buat memperkirakan P-nya itu berapa. Nah, tadi kan kita diketahui cuma Z ya. Kan kita diketahui cuma Z. Nah, di konteks ini kita bisa memisalkan ya atau menyamakan bahwa Z ini Z ini itu sama dengan X. Jadi si Z tadi yang diketahui di soal itu sama dengan sebentar guys. Sebentar.
teman-teman, wait. Ini kan tadi ada yang nanya nih, tunggu sebentar nih, kita back dulu ya. Karena ada yang nanya nih, kenapa sih yang di apa? Kenapa tadi kan kenapa sih 0,37-nya itu apa namanya? Kenapa 0,37-nya itu yang L, karena L itu kan fraksi cair. Terus di sini juga dijelasin kalau 37% dari umpan alias dari 1 mol itu terkondensasi. Ketika terkondensasi kan itu menjadi cair ya. Koreksi juga ya guys kalau aku salah. Seingat aku sih kalau terkondensasi itu jadi mencair gitu kan. Misalnya jadi kayak jadi mengembun gitu kan, jadi menetes gitu, jadi air gitu. Makanya di sini L-nya itu, makanya di sini 0,7 itu si L-nya karena dia fraksi cair, sedangkan si V-nya ini fraksi uap karena ya yang terkondensasi cuma 37%, sisanya belum terkondensasi. Oke, kita lanjut aja. Kalian juga kalau ada yang mau nanya boleh. Kalau ada yang mau nanya boleh, misalnya kayak ada yang bingung nanya di kolom chat atau di page aku juga boleh. Sekarang juga nggak apa-apa. Oke, tadi next kita memisalkan bahwa si Z yang diketahui dari soalnya itu XI sama YI buat nyari P bubble sama P dew-nya. Ini juga dijelasin sama bapaknya. Jadi kita memisalkan ini hal yang sama gitu. Abis itu kita cari nih P bubble sama P dew-nya pakai rumus yang biasa kita lihat ya. Yang ini karena 2 komponen makanya sampai X2 P21. Ini pakai yang tadi P21 yang diketahui, ini rumus yang biasa kita lihat juga. Pakai ini teman-teman buat nyari P bubble. Terus kalau P dew-nya pakai rumus ini juga yang biasa kita lihat, dari bapaknya juga. Pakai rumus yang ini. Terus dapat nih P bubble sama P dew-nya. Nah, kita bisa simpulin kalau misalnya P yang kita cari itu ada di dalam range 23 bar. Jadi si P yang kita cari nih dia itu lebih besar dari 23 bar dan lebih kecil dari 131 bar. Jadi range P yang kita cari itu ada di antara itu. Itu kan keseimbangan bukan sih guys. Jadi di antara itu P yang kita cari. Nah, di sini part yang lumayan ya begitu deh, karena kalau misalnya di Excel mungkin kita bisa pakai P tebak terus kita bisa pakai solver. Nah, ini kan nggak bisa nih. Jadi kita sebenarnya ini lumayan agak manual. Cuman bapaknya juga bilang kan di recordnya kalau misalnya kalau bisa ya dicoba beberapa kali gitu, diiterasi beberapa kali. Yang penting tuh caranya gitu, yang penting prosesnya. Jadi nggak yang harus kayak jawabannya harus itu gitu. Jadi yang penting tuh bapaknya bisa melihat bahwa kita tuh paham. Oke, di sini aku ngambil 30 bar karena 30 bar ini ada di antara 23 sama 131 bar. Jadi ini anggap aja pemilihan ini itu adalah iterasi pertama nih. Atau tebakan pertama. Iterasi pertama. Nah, habis itu udah nih. Aku kan udah milih nih. P-nya ini 30 bar nih. Menebak. Habis itu masukin tuh ke rumus awal tadi. Buat dapet nilai K-nya. Masukin ke rumus ini. Buat dapat nilai K-nya. Nah, kalau K1 dapat segini, K2 aku dapat segini. Ya, tadi kan rumus ini kan, rumus yang P11 tadi yang
yang pakai persamaan untoin, terus P ini yang ditebak tadi ini, terus dapat nih K1 sama K2-nya. Udah kayak gitu, dimasukin ke rumus ini. Ini rumus yang Bapaknya juga udah jelasin. Ya, aduh. Ini pakai rumus ini, pakai rumus ini ya teman-teman, ini harus dicatat, penting banget. Jadi rumus ini buat nyari si XI sama YI-nya, buat nyari si YI sama XI-nya. Ini kan sigma ya, berarti kan kalau dua komponen bentukannya kayak gini nih, jadi ditambah. Nah, jadi kita hitung tuh masing-masing si bagian yang ini nih, bagian yang ini dihitung masing-masing. Ini kan perhitungannya nih, ini nomor-nomornya nih. Pokoknya dari yang ini tuh, ini kan tambah nih. Ini dihitung masing-masing. Nah, inilah si Y-nya. Nah, buat memastikan, buat nyari tahu apakah iterasi satu ini memenuhi apa enggak, ya kita dari sini nih, apakah ketika Y1 sama Y2 itu sama dengan 1, kalau misalnya belum sama dengan 1, ini kan aku kan kelebihan banget nih, berarti P-nya itu bukan yang 30, mungkin bisa dinaikin lagi supaya nanti mungkin bisa nyoba selain 30 bar untuk dapat yang presisi, yang presisi nilai Y1 sama Y2-nya itu sama dengan 1. Jadi pokoknya kita iterasi. Kalau misalnya secara mau dapat yang akurat banget, jadi kita tuh harus dapat sampai Y-nya itu sama dengan 1. Kalau misalnya kita udah dapet nih Y-nya sama dengan 1 ketika kita menghitung ini, terus habis kita ngitung ini, pas ditambahin sama dengan 1, berarti Y-nya bener yang ini. Y1 sama Y2-nya bener yang ini, dan P-nya bener yang ini. Maka itu jawabannya. Cuman di sini kan konteksnya satunya kan masih lebih ya. Jadi belum memenuhi nih. Jadi itu harus diiterasi lagi, harus dicoba lagi P-nya bukan 30 bar. Mungkin nanti iterasi kedua nanti P-nya sama dengan 50 bar gitu kan. Karena masih dalam rentang 23 sampai 131 kan. Mungkin 50 bar. Mungkin nanti di I sama dengan 3, P-nya itu kalian bisa nyoba sama dengan 70 bar. Pokoknya sampai at least banget mendekati 1 gitu. At least banget mendekati 1. Kayak gitu. Cuman itu tadi yang dibilang Bapak juga kayaknya nggak harus yang seperfect itu. Jadi nggak harus yang seperfect itu. Jadi ya udah kalian coba aja di kayak iterasi kedua, ketiga gitu ya, mungkin kalau waktunya cukup. Mungkin kayak minimal banget iterasi 2 deh, kalian coba yang at least mendekati nilai 1 gitu. Ketika misalnya nilai udah 1, ya udah pasti jawabannya si P-nya itu, si X-nya itu, Y-nya itu. Nah gitu nyari X1 sama X2-nya. X1 sama X2-nya tinggal pakai rumus yang ini. Dimana tinggal dibagi Y1 dibagi sama K1 atau K2-nya. Ini K ya. Terus dapat di X1 sama X2-nya. Jadi itu diiterasi terus tuh. Kalau misalnya kita penyelesaiannya pakai Excel kan lebih gampang ya. Mungkin kita akan lebih mudah dapat nyoba sampai ini hasilnya 1. Cuman ini kan kita manual di kertas gitu. Jadi kayak ya paling diiterasi 1 kedua aja, yang penting ya memperlihatkan bahwa kita tuh mengerti caranya dan paham sama prosesnya. Seperti itu, teman-teman.
Alvira itu Desra angkat tangan. Desra ada pertanyaan, Desra? Ya, Alvira mau nanya nih Alvira. Aduh, Kan kita udah dapet nih, semisal kita udah dapet nilai Y-nya. Y-nya tuh ternyata kelebihan gitu. Nah, menurut Alvira tuh cara kita lebih baik kita menaikkan tekanannya atau menurunkan tekanannya ya ketika kita mendapatkan Y-nya itu lebih dari satu gitu. Ada gak sih tips and triknya? Tips and trik aja. oke. Mungkin sebenarnya aku juga belum nyari tahu mana yang paling apakah kita harus nebak yang di atasnya atau di bawahnya. Cuman mungkin mungkin kita bisa nebak dua-duanya gitu. Jadi kita nebak di atasnya sama di bawahnya. Dari situ kan kita tahu nih kira-kira paling mendekati itu ketika kita nebak yang di atasnya apa di bawahnya. Kayak gitu sih Desra. Tapi mungkin minusnya akan makan waktu juga. Tapi kan ya 2 soal ya. Iya. Mungkin UASnya. Menjawab nggak? Iya sih, kalau misalnya kita ini kan jatuhnya kan ke iterasi, yaitu iterasi jatuhnya nanti ke iterasi selanjutnya kan. Iya, betul. Nah, kalau misalnya ini bisa gak ya kalau misalnya kita cari Y-nya dulu nih. Oke. Gimana, gimana? Gimana, Destra? Oh, sorry, Alvira. Mic gua mati. Nah, Eh, pertama nih. Nah, pertama kita kan udah tahu kita pertama-tama nyoba dari 30 bar dulu. mm-mm. Nah, 30 bar itu kita dapet Y1 dan Y2-nya sesuai dengan yang Alvira ini 0,7 sama 0,3 sekian. Iya. Ternyata Y Y totalnya itu lebih dari satu. Mm-mm. Perlu gak ya kita melanjut ke step selanjutnya yaitu mencari X ataukah kita eh, cari dengan iterasi yang berbeda, cari dengan P yang berbeda? Diselesain semua dulu atau ketika kita tahu Y-nya itu kelebihan dari satu, kita ganti P-nya. Iya, sebenarnya kan step yang X itu kan ketika Y-nya itu harusnya udah kayak paling mendekati ya. Jadi ya kayak diiterasi dulu sampai dapat yang mendekati baru kita hitung X-nya dan itu kan jadi kesimpulan bahwa nilai yang nilai yang dijawab yang ditanya di soal tuh segitu gitu loh. Jadi diiterasi dulu si Y-nya sampai mendekati satu baru dijawab X-nya. Kayak gitu Oke, sih. berarti kan kita mencari Y-nya dulu kan. Y-nya sampai dekat sama satu, baru kita Iya, lanjut ke step berikutnya yaitu mencari X1 dan X2. betul. Nggak perlu ketika kita udah tahu nih Y-nya lebih dari satu, kita nggak perlu lanjut ke X selanjutnya kan. Iya, karena Bisa tujuannya kan udah. iya, karena tujuannya kan buat sampai mendekati satu kan. Oke, terima kasih menjawab kalau gitu. Ya, Boleh lanjut, Alvira. Ada lagi nggak teman-teman yang ingin ditanyakan? ya teman-teman, kalau nggak di kolom komen atau nge-PC aku juga nggak apa-apa. Lanjut dulu aja kali ya. Oke. Oke teman-teman, ini udah sih yang nomor 1. Kalau misalnya ada yang masih kurang jelas, mungkin nanti bisa bisa PC aku aja atau mungkin nanya, ya pokoknya di PC aja karena aku juga masih aktif kayak maksimal banget kayak jam 2 malam lah. Ini udah sih, mungkin nanti aku akan ngasih versi jelasnya, ini gak jelas banget, misalnya kayak burem banget.
Next, ini ke soal yang terakhir ya. Soal kedua, jadi aku cuma bahas 2 soal. Di sini jadi kita diketahui, jadi soal ini aliran dari sumur gas adalah campuran yang mengandung 50% mol metana, 10% mol etana, 20% mol propana, and 20% mol butana. Jadi di sini kita highlight bahwa ada 4 komponen. Di sini ada 4 komponen. Ya, ada 4 komponen. Terus aliran ini nih, aliran campuran ini itu tuh dimasukin ke dalam kondensor parsial yang dijaga pada tekanan 20 bar, di mana suhunya itu diturunkan hingga 20 Celcius. Tentukan fraksi mol gas, ya, fraksi mol gas, lagi-lagi yang mengembun, dan komposisi fasa cair serta fasa uap yang keluar dari kondensor. Nah, lagi-lagi di sini kita nyari si XI sama YI-nya. Terus apa sih fraksi mol gas yang mengembun gitu? Jadi seperti yang aku jelasin sebelumnya, jadi kalau yang V itu adalah fraksi mol gas uap, sedangkan yang L itu adalah fraksi mol cair. Di sini kan dijelasin nih kalau misalnya fraksi mol yang mengembun, fraksi mol gas yang mengembun. Ketika misalnya gasnya mengembun, berarti kan dia jadi kayak menetes kan ya. Kalau mengembun kan berarti dia menjadi cair gitu. Makanya di sini kita dicarinya itu yang L. Ini yang dicari. Fraksi mol yang mengembun dan komposisi fasa cair. Karena kan awalnya ini kan gas ya. Semuanya gas nih. Nah, dari gas ini ada yang mengembun, alias ada yang mencair gitu ya. Jadi kayak menetes gitu, dan ada yang masih jadi gas. Jadi ini nih, ini yang udah jadi cair dari campurannya, ini yang masih jadi gas. Sedangkan di sini yang ditanya ya fraksi mol gas yang mengembun, berarti yang udah mencair. Jadi yang ditanya itu L-nya. Jadi di sini yang ditanya yang L-nya, terus yang ditanya juga sama kayak tadi XI sama YI-nya. XI sama YI-nya. Habis itu di sini diketahui lagi ya, aku coba ulang lagi, mol metananya itu 50%, mol etananya 10%, ini lelah gitu. Nah, ini tuh diketahui. Jadi ini nih, si persen-persenan ini adalah nilai Z ya. Tadi seperti yang aku udah jelasin juga sebelumnya, kalau Z itu adalah apa sih tadi masih tadi ya. Tadi Z, tadi kan aku jelasin tuh. Jadi Z mana sih Z itu adalah komposisi umpan. Jadi Z itu adalah komposisi dari si awal mulanya nih, dari campuran ini semua. Jadi Z. Makanya ya ini Z1, Z2, Z3, Z4 sampai Z ya sampai Z sampai Z4. Terus diketahui juga nih tekanannya 20 bar. Habis itu suhu akhirnya 27 Celcius. Nah, di sini yang kita nggak tahu, yang kita perlu cari tahu adalah nilai K-nya. Sebenarnya banyak cara sih nyari nilai K. Kalau di sini kan kita nyari nilainya kan dari P1 sat sama P kan. P1 sat apa dia bisa pakai cara persamaan Antoine ya? Kayaknya bisa-bisa aja deh.
Coba nanti aku cari dulu lagi deh. Cuman di sini aku cari K-value-nya pakai yang si P-diagram ini. Cuma nanti masih agak dievaluasi lagi ya, mungkin apakah di sini juga aku masih bingung teman-teman. Di sini kita belajar bareng ya. Siapa tahu kalian ada tahu jawabannya. Aku masih bingung. Ini tuh kita nyari persamaan K-nya itu dari persamaan Antoine atau dari grafik K-value. Ini yang aku masih bingung sih. Mungkin kalau kalian tahu jawabannya bisa sharing-sharing ya. Cuman di sini aku pakai nyari K-value-nya pakai yang grafik K-value itu. Kayaknya kalau pakai persamaan Antoine bisa aja deh. Sini kan tekanannya diketahui ya, P1 satnya tinggal dicari nggak sih? Kayak P1 satnya tinggal dicari gitu. Cuman ya emang perhitungannya agak lebih banyak juga sih ya kalau pakai persamaan Antoine. Nanti kalau misalnya emang nggak diketahui berarti bisa pakai K-value. Dan aku juga mikir kalau misalnya di step ini juga bisa nyari K-nya pakai yang grafiknya. Cuman di sini aku stepnya pakai di sini penyelesaiannya aku nyari K-nya pakai grafik yang ini. Cuman kalau misalnya ada yang lebih tahu kalian bisa sharing ya. Jadi karena di sini diketahui kan tekanannya 20 bar, terus suhu akhirnya ini 27. Nah, terus 20 bar ini aku konversi ke KPA. Terus terus kan ini kan diketahui di soal kalau tekanan itu 20 bar, terus suhu akhirnya itu 27 Celcius. Nah, terus kita pakai grafik yang kemarin itu. Ini kan P kan, ini kan T. Tadi kan P-nya kan di sini kan 2000 KPA ya, KPA. Ini tuh setelah dikonversi, tadi kan 20 bar, jadi 2000 KPA. Habis itu di sini 27 Celcius nih, ini kan dalam Celcius kan. Jadi ya nggak perlu dikonversi, terus tinggal ditarik garis dan kita dapat nilai di sini metananya. Terus di sini ada etana. Ini nggak kelihatan, kalian bisa lihat aja di file bapaknya juga bisa. Terus nanti butana juga, pokoknya dapat nih nilai K-value-nya dari si grafik ini. Terus tinggal dicatat ya berdasarkan penglihatan kita. Jadi kalian kalau mau mungkin siap sedia penggaris kali ya. Siap sedia penggaris gitu buat narik garis. Terus habis itu dapat nih, dari situ dapat K-value-nya segini. Terus ketika K-value-nya dapat, masuk nih ke rumus yang tadi. Lagi-lagi rumus ini lagi. Lagi-lagi rumus ini lagi. Terus habis itu sama konsepnya kayak tadi, kita nebak lagi. Cuman di sini kita nebak nilai V-nya. Kan kalau sebelumnya kan diketahui ya. Kan kalau sebelumnya tuh kan diketahui nih di soal. Di sini kita nggak diketahui nilainya berapa, V-nya berapa, L-nya berapa. Sedangkan kita perlu nyari nilai L-nya. Nilai si fraksi molnya, nilai si L-nya ini. Yaudah, kita tebak. Ini tebak nih, ini iterasi 1 ya, masuknya ke I1 nih. Iterasi 1 di mana di sini aku nebak kalau misalnya V-nya itu 0,5. Kalau misalnya 0,5 berarti L-nya itu 1 dikurangin V, karena mereka fraksi kan, jadi nilainya harus sama dengan 1.
Jadi sini L-nya juga 0,5. Nah, cuman kita harus konfirmasi dulu nih, si F-nya beneran nggak nilainya segini. Nah, cara tahu apakah benar nilainya segini dan misalnya ini nilai yang benar gitu lah, jawabannya adalah ya sama kayak tadi, kita harus sampai ini itu sama dengan 1. Ketika ini ditambah, ketika misalnya disubstitusi nih, ini kan Z-nya tinggal disubstitusi ya. Ini kan Z-nya udah diketahui nih, disubstitusi, K-nya juga tinggal disubstitusi, terus K-nya juga ya disubstitusi, terus F-nya juga disubstitusi sama tebakan kita. Kalau misalnya udah dihitung nih semuanya sama dengan 1, berarti ini valid, ini benar, dan itu jawabannya gitu. Cuman kalau misalnya ketika di jumlah itu tadi mungkin kurang banget atau lebih banget gitu, atau mungkin 0,5 atau 1,5, itu kan tidak memenuhi ya. Ya berarti itu harus diiterasi lagi sampai ketemu nilai V yang ngebuat nilai jadi mendekati 1 gitu, at least, atau sama dengan 1. Terus ini disubstitusi, pokoknya ini harus sama dengan 1. Cuman di sini lagi-lagi aku hasilnya nggak sama dengan 1 ya, jadi itu harus diiterasi lagi. Harus dihitung lagi nih, harus nyari V lain gitu. Ini kan aku nyoba V sama dengan 0,5 ya, berarti mungkin di iterasi kedua aku nyoba V sama dengan 0,6 gitu kan, atau mungkin di iterasi selanjutnya aku nyoba V sama dengan 0,8. Nah, dari sini tinggal cari mana yang mendekati nilai 1 gitu loh. Mungkin kalian nyoba nebak dulu 0,5, terus kalian coba nyari yang di atas 0,5 dan di bawah 0,5. Mana yang di antara dua itu, mana yang nilainya mendekati 1. Kalau misalnya ketika ditambah si V-nya itu mendekati 1, berarti ya nilai V-nya di atas itu gitu. Kita harus nyoba lagi yang di atas itu. Cuman again karena bapaknya juga bilangnya yang penting prosesnya, yang penting kita kelihatan ngerti gitu ya di kertasnya, ya opsional aja sih itu. Kalau emang waktunya keburu, kita bisa asal nebak. Habis itu kita lihat, terus setelah kita lihat asal nebak, kita dapat nilai satunya mungkin 1, berapa, terus kita cari nilai yang di bawah 0,5 dan di atas 0,5, terus dibandingin mana yang mendekati 1. Terus kalau misalnya ketika ditambah V-nya, ketika dikurang, misalnya ketika dikurang V-nya itu mendekati 1, ya berarti nanti di iterasi selanjutnya kita kurangin lagi V-nya supaya mendekati 1 atau enggak sama dengan 1. Kayak gitu deh guys, jadi konsepnya sama aja. Pokoknya kita ya sebenarnya minusnya ini sih ya, kalau misalnya manual kita harus iterasi manual gitu kan. Jadi kita harus nyari lah at least yang mendekati 1, baru kalau misalnya kalian udah ngerasa udah capek banget itu kayak yaudah yang penting mendekati 1 gitu, yang penting walaupun 0,06 gitu, yang penting mendekati 1 ya kayak ya udah. Habis itu langsung ke next step selanjutnya, yaitu ngitung si X-nya. Dengan rumus yang ini ya, dibagi aja sama K-nya. Jadi ketika kita udah dapet nilai Y-nya, itu dibagi sama K-nya ya, masing-masing K-nya. Kalau Y1 dibagi sama K1, kalau Y2 dibagi sama K2, kalau Y3 dibagi sama K3, kalau Y4 dibagi sama K4. Sampai sini 1, nah itu dia jawaban dari si L-nya. Jawaban dari si Y-nya sama X-nya. Kayak gitu deh teman-teman. Kalian ada yang mau nanya lagi nggak? Boleh Alvira, gua mau nanya lagi nih. Soal ini data yang bakal didapat dari persamaan Antoine yang ABC. Nah, kalau ini sih prefer aja ya. Semisalnya Alvira make Celsius apa Kelvin ya datanya. Dan bapaknya nanti
pakai Celsius apa Kelvin ya? Nah, itu dia. Kalau misalnya kita kira-kira aja datanya ada apa enggak gitu. Uh, Sebenarnya itu kayak preferensi aja sih masing-masing gitu. Berarti kita menyesuaikan dengan catatan dan buku yang kita bawa ya. Kalau misalnya Iya, buku kita Kelvin berarti tinggal dikonversi ke Kelvin gitu. Kalau kita bawa yang Celsius berarti konversi ke Celsius gitu ya. betul. Karena Bapak juga bilang, pas itu pernah bilang kayak terserah kalian mau diubah ke Fahrenheit atau diubah ke Celsius gitu. Atau kayak mau diubah ke PSIA atau KPA. Jadi itu emang preferensi aja gitu, semaunya kita aja mau pakai satuan apa. Atau mungkin nanti di soal disuruh gitu pakai satuan ini gitu. Jadi based on soal aja sih. Oke 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 Alvira. Ya kayak yang ini nih, kita disuruh nyari P itu kan dalam bar. Mungkin nanti kayak gitu juga nyari nyari P tapi dalam PSIA gitu. Jadi ya mungkin kalian bisa tuh nyatet dari sekarang konversi-konversi ke dari Fahrenheit ke ini atau konversi dari bar ke PSIA, bar ke KPA gitu buat jaga-jaga gitu. Terus juga ini aku dapat informasi tambahan, jadi si diagram K-value ini itu bisa kita bisa nyari, kita pakai cara ini nih, cara diagram ini nih, cara grafik ini nih, si tarik-tarik garis ini nih, kita pakai cara ini ketika komponennya itu cuman hidrokarbon, karena ini kan full hidrokarbon ya, metana, etana, propana, butana gitu. Ketika misalnya komponen diketahuinya itu di luar hidrokarbon, ya kita mau nggak mau harus pakai persamaan si antoin itu tadi ya. Kayak nah ini kan gas metana dan butana, nah berarti ini juga bisa nih penyelesaiannya pakai si nyari K value-nya bisa pakai yang ini karena ya dia termasuk hidrokarbon kan, kayak gitu. Jadi Oke oke. cara kalian tahu kapan kalian pakai si grafik-grafik tarik garis K value ya, grafik K value atau pakai persamaan Antoine ya. Itu tadi. Jadi kayak hidrokarbon tuh punya privilege untuk pakai cara yang ini gitu. Sebenarnya lebih gampang pakai cara yang ini sih, tapi preferensi aja sih. Jadi ini bisa pakai dua cara ya guys. Jadi ini dua cara nih. Nah, jadi yang soal pertama ini bisa juga nih kaknya kaknya bukan pakai persamaan Antoine tapi pakai si grafiknya. Sama aja. Tapi kita harus tahu nilai P-nya. Ini kan P-nya nebak nih. Terus habis itu T-nya juga udah diketahui. Terus ya udah kita nyari nilai K-nya. Tapi itu ya sih sistemnya juga sama aja kayak nebak-nebak juga sih. Kayak gitu. Masih ada yang dibingungin gak guys? Ya boleh tuh untuk teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan langsung aja di sini mumpung ada Alviranya biar kita sama-sama tahu gitu pertanyaannya. Iya. Mungkin kalau misalnya kalian mau latihan soal sendiri, kalian juga bisa searching aja buku yang bapaknya pakai. Jadi aku juga baru kemarin juga nge-search buku apa sih yang bapaknya pakai, karena bapaknya nge-rekomen buku apa sih yang Vanes itu ya, buku Introducing Chemical Engineering Thermodynamics yang edisi ke-8 bapaknya, tapi yang bapaknya pakai tuh ternyata edisi ke-7. Terus bapak juga bilang kalau soal-soal UAS itu diambil dari buku-buku itu. Jadi kalau kalian mau latihan soal, kalau kalian mau latihan soal, kalian bisa searching aja karena ada kok di Google bukunya itu Introduction
Chemical Engineering Thermodynamics Vanes edisi ke-7 itu ada di halaman 352 apa ya? 352. Di situ ada latihan-latihan soalnya. Jadi di bab itu ada 43 soal dan itu materi kita semua, dan dari 43 soal itu banyak banget soal-soal tugas yang kita kerjain gitu, yang di Excel itu semuanya dari situ semua. Jadi mungkin kalau kalian mau latihan soal, sebenarnya tadi aku juga mau bahas soal-soal yang di situ, cuman karena waktunya nggak keburu untuk bikin rekapannya, jadinya aku cuman bahas yang arsipan arsip UAS aja. Jadi kalau kalian mau lebih ngedalamin dan mau dapat 100 gitu ya, coba aja belajar di 43 soal itu di buku Introduction Chemical Engineering Thermodynamics. Amin. Di halaman 352, di situ ada 43 soal. Kalian coba aja latihan-latihan. Karena itu the real, semua tugas-tugas kita di situ soalnya dari situ. Apa langsung print aja ya Alvira ya? Oh, Langsung print. bisa tuh. Biar dapat 100. Print jawabannya, bukan soalnya. Boleh. Nanti diambil gak Fer? Jawabannya Per. Nanti kayak kemarin lagi. Wassalam ya, soalnya bahasa Inggris lagi nanti mungkin. Tapi kalau bawa perinan boleh gak sih? Tapi aku bawa semua sih. Oh. Nanti PDF dikasih, cuman aku nanti ngasihnya langsung yang cam scannernya aja ya, karena kalau pakai PDF ini burem banget, kasihan kaliannya. Paling nanti nanti aku kirimin versi yang lebih clear-nya ya. Atau mungkin nanti kalau aku sempat aku nyoba latihan soal yang di bukunya itu, terus nanti aku kirim di grup kali ya, kalau sempet ya. Tapi kalian bisa coba cari sendiri, ada kok, aku dapat kok. Bukunya ada, guys. Walaupun ya itu bajakan ya sebenarnya. Bukunya, maafin ya Allah. Jadi gitu teman-teman. Atau mungkin mungkin aku juga lebih saranin kalian latihan soal lagi kali ya. Latihan soal dari semua soal yang bapaknya pernah kasih, itu coba dikerjain lagi, tapi bukan dalam Excel, tapi dalam tulisan gitu. Coba dipahamin lagi, dan penyelesaiannya gimana sih kalau kayak di kertas tuh gimana. Kayak gitu sih paling. Kalian boleh banget kalau mau nanya Sok-sok yang ingin bertanya, silahkan. mau diskusi. Aku aja. Mungkin yang paling krusial di bagian kalkulator kali ya. Gue mau nanya dong, Alvira. Oh boleh, Brian boleh nanya. Untuk nomor 1, gue udah kerjanya, tapi nggak pakai persamaan Antoan. Gue pakai kayak nomor 2, pakai grafik. Ya. Iya, dan hasilnya agak beda sih. Iya, karena aku juga pakai perkiraan kan. Ah iya sih. Estimasi. Ya tadi itu aja sih. Iya, benar. Benar, Brian. Kamu juga caranya benar, soalnya ini kan dia kan hidrokarbon ya, metana sama butana. Jadi dia bisa diselesaikan pakai cara yang si tarik garis itu kan. Iya, tarik garis. Cuman kalau kayak gitu lu T-nya kan 104 nih. P-nya lu tebak. P-nya gue tebak 8 kali di dekat 40 bar. Oke, 40 bar. Iya, 40 bar ke atas itu udah 1,06 atau enggak 1,04. Tapi dapat exactly-nya berapa? Dapat exactly-nya. Apanya? Dapat P-nya yang paling akurat gitu, maksudnya yang paling mendekati.
1,04 udah akurat gak sih hitungannya? Yang penting enggak Bukan iya, dia dalam barnya, misalnya P dalam barnya. apanya? P-nya berapa? P-nya 40. Oh, 40. Itu udah paling Ya, mendekati. itu udah 1 sih. Oh, itu guys, kalian bisa catat. Tadi kan aku nyobanya di 30 bar ya. Brian nyoba di 40 bar, itu udah mendekati 1. Nah, itu dia. Iterasinya berapa kali? 13. 13? Ya. Brian, lu pakai persen error gak? Iya, persen errornya cuma 4%. Di apa? Di Excel. Enggak, tulis tangan. Wow. Itu yang kayak short test itu kan? Short test. Iya. Ya, ya itu yang tarik garis. Jadi Iya. mungkin Iya, kalian betul. jangan lupa bawa penggaris. Ya, pokoknya ingetnya kalau hidrokarbon itu pakai tarik garis. Kalau nggak hidrokarbon, dia pakai persamaan entoin. Kayak gitu, guys. Kalau pakai si yang garis itu asal persen error yang di bawah 5% udah valid kali ya? Iya, kan Bapak juga bilang kalau di bawah 5% ya. Iya, di bawah 5% sih ingat aku. Persen errornya. Apa nih? Kalau nyari pakai grafik, kita gak usah nyari P1 lagi kah? Betul, karena kalau kalau pakai P1 itu only persamaan end-to-end. Kayak mungkin lebih mempersingkat. Lamanya mungkin di bagian iterasinya ya, di bagian nyari P-nya berapa sampai mendekati 1. Jadi kalau pakai P1 itu kalau pakai persamaan end-to-end. Karena ini hidrokarbon jadinya nggak usah. Full pakai tarik garis. Vira, Ya. kamu ingat gak sih yang kemarin diributin yang minus plus itu? Coba ya. Aku sebenarnya nggak baca grup banget sih. Bukan, yang pas Riko, yang pas Zoom. Iya, kenapa dia? Gue udah coba pakai yang minus, tapi gagal. Jadi kayaknya bener. Maksudnya gimana tuh? Gue coba DSL kan pakai yang minus, cuman ternyata nggak sesuai. Jadi mungkin yang plus, tapi takut Minus. gagal. Minus C. Ini persamaan end-to-end. Minus C di persamaan end-to-end. Ferdi. Iya, yang itu. Emang perdebatannya harusnya plus apa kayak gimana? Di Excel bapaknya tuh kemarin plus. Oh. Kayak seingat aku minus deh. Apa bukan ya? Bukan, ya rumusnya itu, tapi pas di rumus Excelnya itu loh. Oh. Itu dia tuh kayak minus dalam kurung minus C gitu loh. Minus. Tapi kan rumusnya emang minus ya. Kalau misalnya C-nya diketahui minus. Ya itu berarti jadi plus gak sih? Iya. Cuman. Yang bejir. Mungkin maksud Bapak itu pakai plus tapi isinya minus. Oke. Gue catat. Oke, teman-teman. Ya, mungkin kalau misalnya udah nggak ada yang ditanyain lagi, dari Alvira ada closing statement nggak? Kita akhiri gitu. Apa ya? Semoga kita dapat bagus ya, teman-teman. Semoga nggak ada yang ngulang. Amin. Amin. Amin satu Semoga angkatan nggak ada guys, yang dikabulin. Kita saling Semoga nggak diskusi ada aja, yang saling bantu. Iya. ya. Amin.
Itu ada yang nanya. Boleh. Aduh, takut. Jadi, ada yang mau bertanya lagi? Kalau misalnya nggak ada yang bertanya, kita cukupkan aja ya kali. Mungkin datsnya. Thank you banget untuk Alvira yang udah jadi tutor dats termodinamika. Menurut gue sih keren banget sih Alvira. Penjelasannya langsung masuk. Soalnya langsung ngerti gitu. Semoga Oh, di UAS nanti nih langsung kayak gini nih. Biar langsung aja copy paste print gitu kan. Mungkin itu sih. Dan untuk teman-teman juga jangan lupa belajar lagi. Selain dari DATS ini, kalian juga harus belajar lagi. Jangan sampai kalian jadi geng kamar mandi. Nah, jauh-jauhi itu takutnya kalian keciduk dan